belajar syalak. Arafah merasakan gejolak aneh memenuhi perasaannya saat dia berdiri di depan Reval, suami sementaranya. Saat Arafah memberanikan diri menyematkan peci hitam itu di kepalanya, tak sengaja Reval memegang tangannya, tubuhnya terasa dialiri aliran listrik. Detak jantungnya semakin cepat berdegup, dan tatapannya terpaku pada mata pria itu, bagaikan magnet yang menyergapnya. Matanya tajam bagaikan elang. Senyuman tipis terukir di bibir Arafah, menyamarkan rasa kikuk di wajahnya. Dia tidak bisa menahan pandangannya untuk tak mengagumi pria itu. Degupan jantungnya semakin tak karuan, dan getaran aneh di hatinya terasa mengalir di dalam tubuhnya. Sentuhan tangan Reval membangkitkan sensasi aneh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika peci itu akhirnya ditempatkan di kepala Reval, Arafah dan Reval saling memandang satu sama lain. Arafah segera memutusnya. Dia menarik tangannya. Arafah terlihat salah tingkah, dia pun pura-pura membenahi gamisnya sambil tertunduk malu. Sementara Reval mematuk dirinya di cermin. Dia merasa tak nyaman dengan baju koko yang terasa mengetat di tubuhnya. Arafah duduk di sudut ranjang dengan cahaya lampu yang terasa redup di kamarnya. Dia diam-diam menatap ke arah suaminya yang berdiri di depan cermin lemari kayu miliknya. Matanya terfokus pada setiap gerakan tangan Reval yang membenahi peci hitam di kepalanya. Sebuah senyuman terukir di wajah Arafah. Dia baru menyadari ternyata suaminya terlihat tampan saat mengenakan baju koko dan sarung. Walaupun baju koko itu terlihat kekecilan di tubuh kekar Reval, namun hal itu tidak mengurangi kegantengan yang melekat pada dirinya. Seakan-akan baju tersebut menjadi penutup yang merangkul keperkasaannya. Arafah pun kagum dengan sikap suaminya yang tampak pasrah. Dia mau saja didandani olehnya dengan baju koko tersebut. Udah sana cepetan berangkat. Keburu habis waktu maghribnya, titah Arafah. Namun kemudian Reval menggeleng sambil menatap Arafah di pantulan cermin, membuat gadis itu terlihat kaget. Kenapa, abang? Malu, ucapnya sambil terduduk di ranjang, membuat Arafah gemas. Kenapa mesti malu? Nongkrong sama preman-preman gak malu. Kok ke masjid pakai acara malu segala? Cepetan sana, Abi udah nungguin, ucap Arafah dengan tidak sabar. Sholat di sini aja, ya, ucapnya tawar-menawar dengan wajah memelas. Enggak boleh. Masa salat di sini sih? Laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid. Cepetan bang, jangan banyak alasan. Abi udah nungguin abang di masjid. Dari kemarin Abi meminta abang untuk ikut salat berjamaah. Ayo dong cepetan. Setelah ini aku siapin makan malam yang spesial untuk abang ya, bujuk Arafah dengan lemah lembut. Namun Reval tetap bergeming, dia tampak berdiri sambil menunduk. Kalau gitu antrin aku sampai depan ya. Ya Allah, udah kayak anak kecil minta dianterin ke sekolah. Begini banget ya punya suami preman. Nasib untung cuma 3 bulan doang, gerutu Arafah. Namun Reval dapat mendengarnya dengan jelas. Belum tentu 3 bulan, bisa aja selamanya, ucapnya sambil tersenyum sinis. Ih, ogah, sambil bergidik ketakutan. Ya udah buruan kalau mau diantar, ujarnya ketus sambil berjalan lebih dulu, sementara Reval mengekorinya seperti anak kecil. Sang Umi tampak menggeleng-geleng sambil tersenyum melihat anak menantunya itu. Di sebuah masjid kecil tepat di pinggir rumahnya, Ustadz Harun baru saja selesai memimpin salat maghrib bersama jamaah yang lainnya. Namun, ada yang sedikit berbeda kali ini. Saat jamaah sedang khusyuk berzikir dan melakukan salat sunnah, mata mereka tak dapat berpaling dari sosok yang memasuki masjid dengan langkah gontai. Itu adalah Reval, menantu Ustadz Harun. Reval, dengan baju koko yang terlalu kecil untuknya, tampak sangat lucu. Padahal, sejak pertama melihat laki itu, Reval lebih sering mengenakan celana jeans robek serta mengikat rambut panjangnya dan selalu memperlihatkan tatonya yang menyeramkan di tangan kirinya. Namun kali ini, dia memakai sarung panjang dan kopiah hitam yang diberikan oleh Arafah, sang istri. Sungguh, pemandangan yang tak biasa bagi mereka yang sudah terbiasa melihatnya berpenampilan kasual ala preman jalanan. Ustadz Harun, seorang lelaki tua dengan peci putih andalannya, memandang Reval dengan tertegun, antara senang dan kagum. Meskipun mungkin dia terlihat lucu dengan penampilannya yang tak biasa, Ustadz Harun melihat niat tulus Reval untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hati,
Ustadz Harun menjaga senyumnya agar tidak terlihat oleh jamaah. Dia melihat sebuah harapan yang muncul pada sang menantu. Keinginannya yang berharap Reval untuk mengubah penampilannya dan datang ke masjid. Seakan-akan Reval ingin menggugah hati yang sedang terkungkung dalam kegelapan dengan cahaya iman yang baru. Ustadz Harun yakin, penampilannya yang lucu ini hanyalah langkah awal Reval dalam perjalanan ke arah yang lebih baik. Sementara itu, jamaah yang lain juga tercengang melihat Reval. Mereka yang biasa melihat Reval sebagai sosok yang terus berada di luar masjid, kini melihatnya berada di dalam dengan penuh kesungguhan. Mereka tampak menahan tawa melihat penampilan Reval yang memakai baju koko yang kekecilan, namun mereka juga merasakan kehangatan yang terpancar dari wajahnya yang penuh ketulusan. Tumben tuh preman mau datang ke masjid, bisik salah seorang jamaah. Kebisikan malaikat kali, makanya dia tobat. Timpa lelaki di sampingnya, lagi-lagi berbisik-bisik. Reval menyadari dia kini menjadi pusat perhatian, ada sedikit rasa malu. Ingin dia kembali membalikan badannya untuk pulang ke rumah. Namun dia terbayang dengan wajah Arafah yang akan marah dan kecewa. Jadilah terpaksa dia urungkan niatnya. Ustadz Harun melanjutkan zikirnya sambil sesekali memandangi Reval dengan penuh kebanggaan. Dia merasa senang melihat menantunya datang ke masjid untuk meraih hidayah Allah. Dia berdoa agar langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan Reval. Ustadz Harun yakin bahwa dengan dorongan dan bimbingannya, Reval akan menjadi sosok yang lebih baik dan lebih dekat dengan agamanya. Selama salat berjalan, suasana di dalam masjid menjadi semakin hikmat. Mata para jamaah, yang awalnya terkagum-kagum melihat Reval, kini fokus pada ibadah masing-masing. Namun, di hati Reval tampak bingung. Dia lupa gerakan sholat, karena sudah sangat lama dia tak pernah melakukannya. Dia tampak tercenung. Untung saja ada orang yang sholat di depannya, hingga dia pun diam-diam memperhatikan dan mengikuti gerakannya. Padahal orang yang di depannya sedang sholat sunnah bukan sholat maghrib. Reval sendiri lupa jumlah rakaat sholat maghrib. Namun dia tak peduli, yang penting dia sudah menunaikan keinginan Arafah dan membuat senang mertuanya. Begitu pikirnya. Ketika salat selesai, Reval tetap duduk di syaf belakang, memejamkan mata dalam kesunyian yang tenang. Seiring dengan selesainya salat, satu persatu jamaah meninggalkan masjid dengan hati yang penuh inspirasi. Mereka mengingat betapa pentingnya memiliki niat yang tulus dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah. Eva hahaha, Aira Eva aha, teriak Arumi. Arafah, ya ampun, dipanggil-panggil kok kamu budek banget sih dari tadi, teriak Arumi kesal dari beranda rumah. Arafah yang sedang salat dapat mendengar jelas dari akan kakaknya, hingga membuat salatnya terganggu. Arumi berlari menuju pintu rumahnya dengan nafas terengah-engah. Di tangannya, dia membawa banyak belanjaan yang sudah hampir tak terhitung jumlahnya. Botol minyak goreng, sayuran, buah-buahan, dan beragam bahan makanan lainnya terlihat terjatuh ke lantai akibat kelebihan beban. Juga beberapa paper bag yang isinya pakaian-pakaian baru miliknya. Arafah, ya Allah, bener-bener ya kecocokan apa sih itu kuping. Dipanggil-panggil dari tadi gak nyaut-nyaut, enggak nyamperin juga. Cepat kesini bantu aku, teriak Arumi dengan sekuat tenaga. Dia membutuhkan bantuan adiknya yang selalu setia melayani keinginannya. Arafah segera keluar dari kamar tidurnya dan melihat saudara perempuannya yang tampak terengah-engah. Ada apa? Kak Rumi, maaf tadi bukannya gak dengar. Aku lagi salat, Kak, ucap Arafah sambil menghampiri Arumi. Bantu aku bawa belanjaan ini ke dapur. Aku benar-benar kelelahan, jawab Arumi sambil menunjukkan tumpukan belanjaan yang masih berserakan di lantai. Arafah pun bergegas membantu Arumi mengangkat belanjaan dan membawanya ke dapur. Sementara Arumi melenggang begitu saja, lalu dia duduk di kursi dapur sambil mengeluhkan betapa lelahnya dia setelah berbelanja sepanjang hari. Ya Allah, beginilah kalau punya suami tajir melintir. Istrinya nggak bisa diem sebentar, langsung diajaknya ke mall buat borong semua belanjaan. Tuh, aku udah sediain makanan buat stok 1 minggu. Biar Umi dan Abi nggak puyeng mikirin makan buat sehari-hari. Apalagi sekarang bertambah beban. Kasihan orang tua kita. Harusnya kamu yang numpang tinggal di sini tuh, bukan yang ngebebanin Umi sama Abi. Mereka itu kan udah nggak kerja. Cuma ngandelin uang pensiunan Abi, mana cukup buat sehari-hari. Fah. Apalagi dengan kehadiran preman menakutkan di rumah ini, ucap Arumi.
Apa Abi sama Uminggak makin stres? Ya mungkin sudah suratan takdir juga kamu dapetin suami preman. Makanya Fah, ikutin jejak kakakmu ini. Dulu saat aku masih perawan aku tuh rajin puasa Kamis, puasa Daud. Semua aku lakuin supaya dapat jodoh yang soleh, yang tajir, yang baik, bebet bobotnya jelas. Enggak kayak kamu. Dapetin suamiku yang abal-abal. Udah mah tampangnya kayak preman, jauh dari agama, begajulan. Tapi memang gak salah. Sih, namanya jodoh itu kan cerminan diri. Kalau diri kita baik ya pasti dapat jodohnya yang baik. Kalau kita buruk pasti dapatnya juga yang buruk lagi. Makanya, Fah kamu tuh harus banyak introspeksi diri. Kamu ngejar-ngejar si idam anaknya Ustadz Skofur. Tapi yang ada dia menghilang gitu aja. Enggak datang buat melamar kamu. Padahal aku tahu kalau kamu itu cinta mati sama dia. Ceros-ceros Arumi sambil mengibas-ibaskan kipas kesayangannya pada wajahnya yang berkeringat. Arafah hanya diam tak membalas perkataannya walaupun dapat didengar dengan jelas perkataannya yang begitu nyelekit. Arafah, sini cepetan malah tim di situ. Siapin makanan buat aku lapar banget nih. Kamu masak apa? Jangan bilang gak masak apa-apa. Ngapain aja kamu di rumah? Sibuk kelonan sama lelaki gak guna itu. Kamu kok jeti lelet banget kayak kuya batok. Hardiknya kesal. Iya kak maaf, tadi beresin belanjaan. Aku masak kok. Kita makan sama-sama aja. Kak, ajak Arafah sabar. Ih, Meos. Kalau makan bareng suami kamu, tak ketularan buruknya. Ingat sabda Nabi, kita itu kalau bergaul dengan pandai besi akan memercik pakaianmu dan bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan terbawa wangi. Dan aku gak sudi deket-deket sama suami kamu. Boro-boro pengen kenal, pengen deket aja aku gak mau. Sorry ya Arafah. Dah kamu jangan bengong terus. Ambilin makanan. Keburu kelaparan nih. Mana lagi men skinny, bawaannya lemas. Cepetan. Perintahnya dengan nada tinggi. Arafah hanya bisa mengangguk dan buru-buru pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan kesukaan Arumi. Dia tahu betapa manja dan rewel kakaknya itu ketika pulang belanja. Uminya hanya diam di kamar walau mendengar suara melengking anak ketiganya itu. Dia tak berani menegurnya. Karena Umi memang segan pada Arumi. Apalagi selama ini Arumilah yang banyak membantu keuangan keluarga. Tak berapa lama Arafah pun membawakan makanan untuk Arumi. Sepiring nasi juga lauk pauk yang sudah dimasaknya tadi siang. Namun dia tak melihat Arumi di sana. Lalu tiba-tiba Arumi datang. Tuh, imbalan buat kamu. Lumayan gamis bekas aku. Cuma sobek sedikit, tapi masih layak dipakai. Aku tuh nyuruh-nyuruh kamu gak gratis. Ada imbalannya, jadi gak usah meos malesan. Ucapnya ketus sambil melemparkan gamis ke wajah Arafah. Reval yang sedari tadi berdiri di dekat pintu menatapnya dengan marah. Dia bergegas menghampiri Arafah mengambil gamis itu dan melempar balik pada Arumi. Arafah tidak butuh gamis usang seperti itu. Aku bisa membelikannya lebih bagus dan lebih banyak. Jadi tidak perlu repot-repot. Mulai sekarang jangan memperlakukan istriku seenaknya lagi seperti tadi. Ini terakhir kalinya kamu melakukan hal itu. Arafah bukan pembantu. Sentaknya dengan begitu tajam, kemudian menarik Arafah dan membawanya ke kamar. Lalu menutup pintu itu dengan keras. Cih, dasar preman miskin, belagu banget. Hardik Arumi marah. Reval tampak menatap tajam pada sang istri. Amarah yang sudah sedari tadi ditahannya akhirnya meluap. Tadi dia dapat dengan jelas mendengar teriakan dan ocehan kakak iparnya itu saat sepulang dari masjid. Namun Reval mendiamkannya saat dia terang-terangan menghinanya juga menghina Arafah. Namun saat Arumi melemparkan gamis usang itu ke wajahnya, Reval tak ingin tinggal diam. Kenapa sih? Kamu diam aja diperlakukan seenaknya seperti itu? Aku tidak suka dengan sikap pasrah kamu. Ucap Reval marah saat istrinya itu tampak terduduk di tepi ranjang. Sudahlah, abang, tidak perlu ditanggapi. Sikap Kak Arumi memang seperti itu. Tapi sebenarnya dia sangat baik. Cuma agak sedikit keras. Alhamdulillah abang udah pulang salat. Biar aku siapin makan. Ya, untuk abang. Ucap Arafah mengalihkan pembicaraannya tentang Arumi. Enggak perlu, aku enggak lapar. Aku akan pergi dari sini kalau sekali lagi ngelihat kamu mau diperlakukan seenaknya seperti itu oleh kakakmu. Dengar tidak? Pekiknya kesal.
Besok kita jalan-jalan beli banyak pakaian untuk kamu juga beli kebutuhan pokok untuk keluarga ini.